Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang nonin cingnya babe yang ada di sekitaran tanah Jakarta, tanah Depok, Tangerang, Bekasi dan lain-lain. eh, Kali ini kembali lagi ketemu bersama channel suka-suka video. Jadi suka-suka gua aja. Gua mau bikin channel tentang lucu-lucuan, tentang lagu, tentang anak-anak, atau tentang yang lain-lain, atau tentang anak-anak kreator dan lain-lain. Suka-suka gue gitu, intinya tidak merugikan orang lain gitu. Oke guys, gue mau pantun dulu. Pantunnya nyulam kantun nyulam jerami, jeraminya pada merekah. Salam santun, salam silaturahmi. Semoga kita semua yang selalu bersilaturahmi selalu mendapatkan keberkahan, amin. uh, Baik, ngomong-ngomong perkara soal ondel-ondel nih, rame kan, banyak sekali ondel-ondel yang lagi oknum sih ya, sering disebut oknum. Ondel-ondel yang sering mencuri atau yang lain, ini dia nolong ini. Kita bakalan bahas nanti bersama ketua Koja Komunitas Ondel-Ondel Jakarta yang memang fokus dengan ondel-ondel, dan timnya dari beraneka sanggar macam-macam, baik di Jakarta, baik di Bekasi, baik di Depok, dan baik di lain-lain. Tapi ngomong-ngomong nih, selain Koja juga ada juga dinas kebudayaan yang membentuk sebuah grup atau relawan pelestari ondel-ondel. Maksud dan relawan pelestari ondel-ondel adalah jadi teman-teman semua yang bergerak di kesenian khususnya ondel-ondel, mereka tergabung di pelestari ondel-ondel. Mereka yang bakal memantau kegiatan ondel-ondel, baik yang di pinggir jalan atau yang ngamen keliling-keliling di bermacam wilayah, di Depok, di Jakarta, dan di tempat yang lain-lain, terserah gitu. Yang pasti teman-teman dari pelestari ondel-ondel sendiri, anggotanya adalah mereka memang yang para pelaku budaya ondel-ondel gitu. Jadi mereka yang mengetahui ondel-ondel harus kayak gimana sih, pakemnya kayak gimana, cara mengamennya kayak gimana yang baik dan benar gitu ya. Mereka semua yang ada di relawan pelestari budaya ondel-ondel gitu. Jadi pelestari budaya ondel-ondel ini mereka bukannya nangkep-nangkepin ya, dalam arti bukan nangkep-nangkepin pengamen ondel-ondel yang keliling-keliling pakai USB atau yang lain, bukan. Mereka lebih kepada edukasi atau nasihat lah, lebih bagusnya nasihat. Kayak saya sendiri misalnya nih, dengan ini loh, ini dinas kebudayaan belakangnya pelestari budaya ondel-ondel. Kebetulan alhamdulillah saya juga tergabung di pelestari budaya ondel-ondel. Jadi kita lebih ke arah edukasi atau pemberitahuan, baik kepada pengamen ondel-ondel kelilingnya, baik kepada masyarakatnya, baik kepada pejabat-pejabat wilayah terkaitnya, misalnya RT dan RW gitu. Target pertama adalah pengamen ondel-ondel keliling yang menggunakan USB gitu. Jadi ketika kita ketemu mereka, bukan kita tangkap atau kita marahin, bukan. Dalam arti kita ajak, kita rangkul, kita obrolin, begini loh cara mengamen yang baik ya, karena ondel-ondel adalah ikon budaya, khususnya budaya DKI Jakarta gitu. Jadi kalian harus membawakannya, atau jika ingin mengamenlah dengan baik dan benar, yaitu dengan cara berseragam, misalnya dengan cara berseragam. Terus yang kedua dengan alat musik yang lengkap, yang ketiga pun dengan ondel-ondel yang rapi dan cantik. Ketika tiga itu sudah dimainkan, sudah dipakai atau sudah dikenakan, nah mereka ngamen sudah kemungkinan besar mereka bakal menghasilkan uang yang mereka harapkan gitu. Daripada mereka ngamen dengan ondel-ondel yang hancur, suara musik yang berantakan, pasti orang-orang nggak bakalan mau memberikan uang gitu, karena ngelihat apa nih Jember gitu. Tapi jika kita kasih masukan bahwa lu ayo dong ngamen dengan ondel-ondel yang rapi,
dengan seragam sound yang bagus, dengan tampilan musik yang keren, dengan ondel-ondel yang cantik dan ganteng. Kalau dulu kan memang serem, kalau dulu emang serem karena memang dia untuk mengusir setan-setan atau ruh-ruh. Kalau sekarang kan karena zaman modernisasi, jadi dirubah agak cantik, dirubah agak cakep gitu. Jadi kelihatannya anak-anak pun seneng gitu. Image ondel-ondel pun tidak menjadi sangat menyeramkan. Gitu, lebih ke arah ke situ pelestari ondel-ondel. Terus yang kedua, ke RT dan RW gitu. Kita jika bertemu RT dan RW, kita lebih pada tukar pikiran. Pak RT, ini seperti ini loh keadaan teman-teman ondel-ondel. Kalau bisa ketika ketemu di jalan jangan dimarahi atau jangan ditangkap, karena mereka juga manusia sama-sama seperti kita. Mereka juga ingin melestarikan budaya, cuma salah aja gitu, salah pola. Tapi ketika kita memberi tahu bahwa lu harus gini 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 gini, ini khususnya di wilayah gue nih, di wilayah gue seneng anak-anak ondel-ondel, seneng ada ondel-ondel. Tapi kalau ada ondel-ondel berantakan itu nggak seneng ngelihatnya. Nah gitu, arahin teman-teman semua yang ngamen kayak gitu. Nah ketika mereka ngamen datang ke wilayah wilayah tersebut, mereka juga bakalan, wah kalau sini nggak bakal dapet duit karena mainnya salah-salah. Tapi ketika kita bener, bagus dan rapi, kita masuk dengan yakinnya, udah pasti pundi-pundi atau cuan atau uang yang kita harapkan udah pasti dapetin itu. Lebih kepada edukasi sih, seperti itu. Terus juga ondel-ondel kan sebenarnya ada sisi negatif dan sisi positifnya. Sisi negatifnya, sekarang ondel-ondel marak ngamen di mana-mana tapi tidak sesuai pakem dan berantakan, hancur mana-mana. Ada oknum-oknum yang nyolong lah, yang mabuk lah, yang inilah yang itulah gitu. Itu sisi negatifnya. Tapi ada satu sisi positifnya juga. Satu sisi positifnya adalah ondel-ondel semakin dikenal baik di kalangan orang Betawi maupun di kalangan suku-suku yang lain atau ras-ras yang lain gitu. Maka dari itu kita nih sebagai pelestari ondel-ondel harus lebih bijak dalam menyikapi persoalan yang telah terjadi, terutama di ikon DKI Jakarta ondel-ondel. Jadi kita seperti tadi, pelestari budaya ondel-ondel yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan itu tugasnya untuk memberikan edukasi kepada teman pengamen ondel-ondel yang marak di jalanan gitu. Untuk lebih jelasnya nanti saya bakal ngajak teman-teman untuk mendengarkan uraian-uraian dari, terutama kita target nih, tapi nggak sekarang, kita target nanti kita bakalan nemuin ketua komunitas ondel-ondel DKI Jakarta, yaitu Bang Haji Yogi Syaugi. Dia adalah ketua komunitas ondel-ondel Jakarta yang menaungi sekitar 60 sanggar ondel-ondel gitu. Nah juga Haji Yogi memberikan edukasi juga kepada sanggar-sanggar ondel-ondel. Selain mereka berkesenian ondel-ondel, mereka juga menjadi YouTuber, dan alhamdulillah beberapa sanggar-sanggar ondel-ondel sudah mendapatkan hasil dari didikan Bang Haji Yogi. Itu target yang pertama. Target yang kedua, kita juga bakalan nemuin kepala dinas, Bapak yang ganteng, Bapak Iwan Hendri Wadana selaku ketua atau kepala dinas kebudayaan DKI Jakarta. Kita bakalan tanya-tanyakan kepada beliau tentang ini. Jadi sebenarnya banyak direspon oleh masyarakat, respon positifnya sangat banyak sekali dengan pelestari ondel-ondel, karena sedikit demi sedikit itu mulai ada perubahan. Memang kan nggak semudah membalikkan tangan, kita harus wah ini harus ondel-ondel harus hilang, nggak bisa begitu juga gitu. Jadi kita secara pelan-pelan, kita memanusiakan manusia dengan edukasi, dengan daya upaya kita, dengan bahasa kita, agar teman-teman yang masih di jalanan, yang masih berantakan, kita rubah gitu, seperti itu. Oke guys, oh iya, dari tadi gue ngomong panjang lebar, gue belum memperkenalkan diri. Perkenalkan,
nama gue nggak layak kayaknya. Nama saya nama saya Malik Guslau. Ya, saya selain pelestari budaya ondel-ondel, saya juga penyanyi band Binyamin. Hati-hati kompor meledung. Gitu. Saya juga main palang pintu, saya juga nyanyi gambang kromong. Gitu. Intinya saya bergerak di bidang kebudayaan. Gitu aja. Mohon maaf jika ada yang salah-salah kata dari uraian saya dari yang awal maupun yang sampai sekarang. Gitu. Tetap pantauin kegiatan saya. Kalau ada komentar atau kalau ada ide-ide buat saya, boleh silakan di tulis komennya di situ, atau saya, bang lo harus diskusi dengan bapak ini, bang lo harus diskusi dengan ini. Oh boleh, nanti perlahan-lahan gue bakalan temuin orang-orang terkait, orang-orang yang berwenang dah untuk urusan ondel-ondel. Kalau gue sih belum berwenang, bahasa gue aja masih kurang layak. Ibaratnya kalau dalam urusan gue masih kecil gue sih gitu. Oke gitu aja guys, dari gue pamit undur diri. Pantunnya anak buaya beranak tiga, yang satu berwarna belang. Ya budaya udah kita jaga, jangan sampai dicolong orang. Kan udah pernah tuh diakui nama negara orang dan lain-lain. Sekarang kita jaga baik-baik deh. Oke, begitu aja dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Yang penting sih komennya, biar gue bisa terus melanjutkan konten ini. Oke? Dadah. Assalamualaikum.